Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa hari ini yang tidak berangkat anak-anak? Oh, berangkat semua. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kemarin? Apakah sudah paham atau belum? Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah. Contohnya sumber daya alamnya, yaitu ada perikanan, itu termasuk terumbu karang ya. Dan yang kedua yaitu pertanian, ada padi, kelapa sawit. Nah, yang ketiga adalah pertambangan, yaitu emas, batu bara, perminyakan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, Indonesia juga kaya akan sumber daya manusianya. Nah, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Nah, penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial. Nah, masing-masing pulau atau wilayah memiliki keragaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekitar banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini ada contoh peta kepadatan Indonesia tahun 2020. Nah, ini ada kepadatan penduduk Indonesia tahun 2020. Tahun 2020 wilayah Kalimantan dan Papua adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang terlapang. Sementara wilayah Jawa menjadi wilayah dengan penduduk terpadat. Nah, wilayah Indonesia yang luas ini dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak, di sini ada contoh peta suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada suku-suku di Pulau Sumatera, yaitu suku Aceh, Batak, Minang, dan Melayu. Nah, yang kemudian ada suku-suku di Pulau Kalimantan. Nah, suku yang ada di Kalimantan itu adalah suku Kutai, Banjar, Berau, Bejau, Pasir, dan Benua. Nah, yang selanjutnya yaitu ada suku-suku di Pulau Sulawesi, yaitu suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentok. Nah, kemudian ada suku-suku di Pulau Sulawesi, yaitu suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentok. Yang kemudian ada suku-suku di Kepulauan Maluku, yaitu ada suku Maba, Manggole, Manipa, Sawai, dan Wayoli. Nah, kemudian ada suku-suku di Pulau Jawa, yaitu ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Nah, kemudian ada di suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu ada suku Riung, Sika, Solor, Sawu, dan Sumba. Nah, kemudian ada suku-suku di Pulau Papua, yaitu ada suku Amukme, Arfak, Asmat, Bauji, Dani, dan Kumbai. Nah, itu tadi suku-suku yang ada di bangsa Indonesia. Dengan adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Nah, kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen, sedangkan Pulau Bali kebanyakan beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keragaman agama. Sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Coba lihat peta penyebaran agama di Indonesia. Nah, beragam sekali ya penduduk yang ada di Indonesia itu. Untuk mengetahui keragaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggal anak-anak sendiri ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah video. Ditonton dan disimak ya anak-anak. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Berikut contoh peta negara Indonesia. Terdapat dua macam peta antara lain. Pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Kedua, peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, seperti peta tambang, peta flora dan fauna langka. Selanjutnya, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan kenampakan alam, flora, dan fauna berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia. Pertama, Pulau Sumatera. Berikut penjelasannya. Kedua, Pulau Jawa. Berikut penjelasannya. Ketiga, Pulau Kalimantan. Berikut penjelasannya. Keempat, Pulau Sulawesi. Berikut penjelasannya. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara. Berikut penjelasannya. Yang keenam, Pulau Papua. Berikut penjelasannya. Bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Bagaimana keadaan alam di daerahmu? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu masing-masing pulau yang ada di wilayah Indonesia itu memiliki keragaman suku, adat, budaya, ras, dan agama. Termasuk juga beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budayanya ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, Ibu akhiri sampai sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.